Assalamualaikum. Di sini saya akan mengasih tahu informasi yaitu faktor sosial budaya atau kebiasaan adat istiadat yang mempengaruhi kehamilan. Nah, contohnya larangan ibu hamil untuk melihat orang menyembelih dan binatang. Adanya larangan bagi ibu hamil untuk melihat orang menyembelih binatang dimaksudkan agar ibu hamil tidak terkejut sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang janin. Upacara 7 bulanan. Serangkai upaya dilaksanakan dengan tujuan kesempurnaan kehidupan di dunia, diantaranya kehamilan pada waktu berumur 7 bulan. Pelaksanaan peringatan kehamilan yang telah berumur 7 bulan diterima di kalangan masyarakat Jawa karena dianggap sebagai ungkapan rasa syukur karena telah melampaui masa kritis pembentukan tumbuh janin untuk menyosong kelahiran. Nah, kedekatan masyarakat pada dukun beranak. Dengan pengetahuan yang serba terbatas, tidak menyalahkan upaya masyarakat untuk melakukan segala jalan sehingga kehamilan berlangsung, khusus untuk melalui doa dan usaha yang dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kedekatan masyarakat pada dukun beranak tidak dapat diabaikan, yang dianggap mempunyai kekuatan khusus di samping akan dapat menolong kelahiran bayi. Kedekatan pada dukun beranak masih dilakukan pada sebagian masyarakat. Masyarakat cenderung pasrah dengan keadaan saat persalinan berlangsung karena semuanya dapat terjadi bila sudah dikehendaki oleh Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, ibu hamil harus makan 2 kali lipat. Ibu hamil harus makan 2 kali lipat dimaksud agar janin yang dikandung juga ikut makan sehingga kondisi janin dapat terjaga kesehatannya. Tetapi menurut kenyataan, kehamilan merupakan keadaan di mana ada bakal anak manusia yang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh ibu. Karena adanya makhluk lain yang akan tumbuh dan berkembang, otomatis dibutuhkan pasokan nutrisi yang lebih banyak. Tambahan jumlah kalori yang melebihi kebutuhan selama masa hamil tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan peningkatan berat badan pada ibu dan si janin sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Sementara pada janin, kenaikan berat badan ibu hamil yang berlebihan belum tentu berpengaruh pada kenaikan berat badan dan janin. Nah, ibu hamil tidak boleh makan nanas, pisang, ambon, dan durian. Mengkonsumsi buah-buahan jenis nanas, pisang, ambon, dan durian sebenarnya tidak menimbulkan pengaruh buruk pada ibu hamil dan janin. Tentunya bila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Konsumsi banyak pisang ambon menyebabkan meningkatnya lendir di vagina yang mungkin akan mengganggu dan merepotkan. Sementara konsumsi banyak durian akan menimbulkan panas lambung dan meningkatkan kadar kolesterol. Sedangkan konsumsi banyak nanas akan merangsang asam lambung dan berproduksi lebih tinggi yang dapat mengganggu kesehatan lambung. Nah, minum es membuat janin besar. Minum es tidak meningkatkan berat badan janin maupun ibunya. Hanya biasanya ibu hamil akan minum es disertai dengan sirup yang mempunyai kadar gula tinggi, kandungan karbohidrat sederhana yang sering dikonsumsi ini akan meningkatkan berat badan ibu dan si janin. Apabila minum es ini sebagai teman dari soft drink, beberapa soft drink mempunyai kandungan alkohol yang berdampak buruk pada janin. Sebenarnya ada kebiasaan ini memberikan peringatan pada ibu hamil agar tidak terlalu banyak minum es karena dikhawatirkan akan mengalami gangguan tenggorokan atau batuk, flu, dan kegemukan karena banyak mengkonsumsi gula. Ibu hamil tidak boleh makan daging kambing. Ibu hamil tidak boleh makan kambing karena dianggap dapat membahayakan janin. Daging kambing mengandung kadar purin atau lemak jenuh tinggi yang mempengaruhi
metabolisme asam urat yang berbahaya bagi penderita kolesterol atau jantung. Tetapi bila tidak mempunyai riwayat tersebut, ibu hamil boleh saja mengkonsumsi daging kambing, tentu saja dengan jumlah yang secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Nah, minum air kelapa. Apabila ibu hamil minum air kelapa, maka akan membuat halus kulit bayi. Tetapi kebiasaan tersebut tidak benar karena sebenarnya kehalusan kulit lebih ditentukan oleh faktor genetik atau orang tua minum jamu-jamuan tradisional. Ibu hamil mempunyai kebiasaan meminum jamu-jamuan dalam upaya menjaga kehamilan. Jamu-jamu yang biasanya diminum misalnya jamu gepyokan yang berkhasiat menambahkan kesuburan, yang juga berkhasiat untuk merangsang produksi ASI. Jamu adem-ademan yang berkhasiat untuk menyegarkan badan. Tidak semua jamu aman diminum ibu hamil. Penelitian terhadap bahan jamu murni pun terbukti tidak semua aman bagi ibu hamil, karena dalam bahan jamu sekalipun berasal dari alam, ada jenis tanaman tertentu yang mengandung alkohol yang mempengaruhi rahim sehingga bisa membahayakan keselamatan janin. Beberapa jamu tidak bisa dijamin kebersihan air maupun proses pembuatannya. Nah, ibu hamil muda umumnya akan mengidam atau menginginkan makanan yang aneh. Biasanya ibu hamil mengidam makanan yang tidak biasa ataupun yang tidak disukai ia makan, atau pada waktu yang tidak biasa, misalnya ingin makan asinan atau rujak pada tengah malam. Berbagai teori kehamilan menyimpulkan bahwa tidak ada alasan ilmiah yang dapat menjelaskan mengapa seorang ibu hamil mengidam. Alasan rasionalnya yang masih dapat diterima adalah sebagai dampak dari perubahan hormon kehamilan. Makanya mengidam umumnya terjadi awal-awal bulan kehamilan sebagai proses adaptasi terhadap perubahan hormon. Alasan psikologisnya adalah sebagai bentuk keinginan ibu hamil untuk diperhatikan oleh suami atau seorang di sekitarnya. Alasan lainnya adalah sebagai keinginan bawah sadar, di mana pada saat sebelumnya hal yang diidamkan itu tidak biasa dilaksanakan atau dimiliki karena berbagai alasan. Sebenarnya mengidam bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Karena itu boleh saja ibu hamil menuruti keinginan untuk makan makanan tertentu asalkan tidak membahayakan kesehatan ibu dan si janin. Nah, minum air rebusan kacang hijau. Minum air rebusan kacang hijau dipercaya dapat melebatkan rambut bayi, padahal tersebut tidak ada hubungannya dengan minum banyak rebusan kacang hijau yang dilakukan pada masa kehamilan, tetapi ditentukan oleh faktor genetik atau bakat. Namun demikian, minum air rebusan kacang hijau sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan protein dan vitamin. Nah, peringatan 4 bulan. Pelaksanaan peringatan kehamilan yang telah berumur 4 bulan diterima di kalangan masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur karena mereka beranggapan bahwa janin yang mereka kandung itu telah mempunyai ruh. Biasanya dilaksanakan dalam bentuk syukuran. Kebiasaan tersebut kebanyakan dilakukan oleh para keluarga. Ibu hamil tidak boleh makan cabai. Ibu hamil tidak boleh makan cabai karena cabai dianggap dapat mengganggu kehamilan. Sebenarnya cabai diperboleh dikonsumsi oleh ibu hamil asalkan dikonsumsi secukupnya atau tidak berlebihan. Ibu hamil boleh makan makanan yang pedas dari cabai bila rasa pedas itu tidak sampai mengganggu kenyamanan ibu. Makanan pedas dari cabai dapat lebih mudah mengiritasi lambung dan usus halus. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko tersebut, konsumsi makanan pedas sebaiknya dimakan setelah ibu makan makanan utama. Nah, memasak sambil jongkok, kebiasaan yang dilakukan oleh orang
Salah satunya ialah kalau memasak sambil jongkok, kebiasaan itu mengakibatkan perineum menjadi elastis sehingga apabila melahirkan tidak perlu dilakukan episiotomi. Baik, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, and follow IG Ira _Nasution28, and terima kasih telah menonton YouTube saya. Semoga kalian panjang umur dan berkah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.